Halo bro, perkenalkan nama gua Farhan. Gue seorang programmer. Ya, nggak jago, biasa aja sebenarnya. Cuman gue mau sharing-sharing aja, ya kan. Gue juga rencana pengen kerja di luar negeri, amin. Menjadi cloud engineer, cyber security atau DevOps. Nah, gue lagi belajar dan mengejar beberapa sertifikasi dari Indonesia dan luar negeri. Nah, sambil gue belajar lagi, plus sambil gue sharing gitu dengan menggunakan teknologi terkini gitu. Jadi kalau ada kesalahan dari video gue ya mohon maaf karena gue juga masih belajar, gue bukan expert. Jadi teman-teman setiap nonton video dari sini tolong divalidasi lagi karena gue hanya developer yang masih belajar juga, yang bercita-cita ingin kerja di Singapura dan sedang lagi pendidikan ngambil sertifikasi eh, lokal dan internasional. Rencananya ini video ketiga juga. Yang pertama gue udah buat video nih. Halo, Videonya juga perkenalkan nama gue Farhan. Gue seorang butterfly. software engineering dari tahun 2019. Bentar. Nah ini video pertama gue udah buat nih, Road to Cloud Engineering. Ini tujuan gue sebenarnya. Terus isinya instalasi Ubuntu Debian CentOS, ya kan, dengan virtual mesin UTM, ya kan, di spek laptop M1. Terus yang kedua ini gue uh, buat video menjelaskan perintah-perintah Linux dasar di OS distro yang kita setelah install dari video ini. Nah, nah rencananya video yang ketiga ini gue mau web coding nih, membuat aplikasi mobile. Nah, idenya udah dari AI juga nih. Jadi dalam video ini sampai akhir rencananya gue akan mengerjakan 3 poin, ya kan. Poin pertama kan udah ada nih. Ini keterangan target aplikasi kita nih. Jadi kita nanti aplikasinya bernama Daily Explain 1 Minute, ya kan. Isinya apa? Home, tampilan awal, ada total pengeluaran sama list transaksi hari ini. Terus mungkin di halaman home yang sama, di halaman yang sama ada tambah. Nah, tambah transaksi satu layar lagi nih. Nih, oh ya, buat teman-teman nanti nyasar mungkin, tenang aja. Ini gue buat bener-bener seolah-olah gue pemula banget, bener-bener dari nol banget. Makanya itu gue buat sesuai flow. Mungkin teman-teman juga nanti kalau setelah nonton video ini bisa ngikutin caranya supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi nge-vibe coding kita juga harus mikir gitu. Jangan nge-vibe coding lempar ke AI, tolong buatkan saya halaman login bla bla bla, cuman nggak kebayang gitu flownya di kepala. Nah, gue tidak menyarankan itu. Jadi teman-teman harus, menurut gue, dari awal sampai akhir ada gambarannya gitu di kepala teman-teman semua gitu. Nah, terus ada halaman kedua, tambah transaksi. Satu layar, ada pilihan tuh expand atau income, ya kan. Terus ada input isi nominal, pilih kategori, opsional. Terus ada input catatan gitu atau note nih, ya kan. Terus setelah simpan dia balik ke home, total auto update, transaksi langsung muncul di list, ya kan. Nah, ini list transaksi tampil jam plus kategori atau catatan, data nominal, gitulah ya. Dari ini mungkin teman-teman yang bukan dari teknologi akan bingung ya, ini cuma makanya nanti kita akan lebih jelasin lagi ke dalam Figma. Ini kalau dalam bentuk teks mungkin teman-teman yang itu bingung. Terus yang poin kedua, nah ini ada alur kerja kita nih, alur kerja kita. Yang pertama kita buat UI dulu dari Figma. Yang kedua kita buat struktur database untuk penyimpanan data-data dari form. Terus yang ketiga, karena kita membuat aplikasi mobile, nah sekarang gue menggunakan Flutter. Nah, Flutter teman-teman cari sendiri, mungkin nanti di next video gue jelasin juga Flutter itu apa. Terus yang keempat, kita coba buat UI atau tampilan interface
dari yang kita buat di Figma ya kan. Terus kita buat migration ya kan, dari yang struktur yang kita buat ini di aplikasi mobilenya gitu. Yang ketiga nih fitur aplikasi kita ada tampil total pengeluaran hari ini di halaman home ya kan, terus ada tampil list pengeluaran di halaman yang sama. Nggak apa kalau belum kebayang, teman-teman santai aja. Terus halaman kedua ya kan, halaman tambah pengeluaran ini berupa form inputan gitu. Nah ya kan, teman-teman kalau belum kebayang santai aja. Nah kita buat UI dari Figma dulu ya. Kita targetin aplikasi mobile ya kan, berarti kita buat UI Figma dengan spek seperti ini kayak gini ya. Oke, jangan lupa subscribe channel gue supaya gue semakin semangat nanti upload videonya. Oke, nah jika teman-teman belum punya akun Figma, teman-teman bisa buat akun Figma dulu. Terus gue akan pakai frame. Kita akan pakai frame pakai iPhone kali ya, frame iPhone 16 Pro ya kan. Nah, terus kita klik nih, kita tambah teks nih. Nah ini juga nggak gue jelasin dari awal, teman-teman mungkin nanti explore sendiri aja. Kita kasih nama tadi apa namanya, aplikasi daily expand 1 minute. Gue nggak ada persiapan, ini persiapan tipis banget. Cuman nggak masalah, nggak ada alasan guys. Gue pakai font Inter ya, ntar berarti kita di mobilnya pakai Inter juga nih. Kita kasih ukuran berapa ya, 20 lah ya, apa 16 di sini title kan. Terus kan permintaannya tadi ada tampil total pengeluaran hari ini nih. Set. Ini kita gambaran kasarnya aja ya, pengeluaran hari ini. Mungkin pengeluaran hari ini biasanya kotak lah ya, biasanya orang-orang kotak gini, sesimpel itu ya. Pengeluaran hari ini kotak, terus di sini ada nominalnya gitu, total nominalnya mungkin Rp 20 juta gitu kali ya. Pengeluaran, oh iya kan kita ada pengeluaran dan pemasukan ya. Kita buat 2 layar kali ya, gini ya, ada pengeluaran ada pemasukan. Ini kita kecilin dulu kali ya, jangan, mungkin 14 kali. Pengeluaran hari ini, oh nggak usah pakai card kali ya, gini aja kali ya. Nah pengeluaran hari ini kan lebih cakep ya, lebih simpel. Pengeluaran hari ini segini, terus di sini sebelah kanannya permasukan hari ini, permasukan ya hari ini pakai bahasa Indonesia lah, kocak nih. 120 juta, wow, 120 juta nih misalkan permasukannya. Ini kita kasih bold ya kan, kayak gini. Kita kasih lagi ini bold, nice. Sesimpel ini ya teman-teman, sesimpel ini aja. Nanti kita, karena ini hanya gambaran kasarnya aja, cuman kita kebayang gitu, nanti kita kasih suruh AI aja buat gini gitu kan, satu-satu ya kan. Terus di sini ada list pengeluaran ya kan, list pengeluaran, permasukan gitu, berupa list. Nah listnya ada tampil jam ya kan, tampil jam, kategori ya kan. Gimana nih, ada kategori biasa kayak gimana tampilannya ya.
Klik kanan, bring to front. Kayak gini. Kategorinya apa ya kategorinya? Kayak gini kali kategori ya. Kategori kayak gini. Jam. Kategori. Oh, nggak perlu kategori sih, langsung catatan langsung. Bebas sih ini sebenarnya, tampil jam, penting tampil jam dulu ya. Jamnya mungkin gini ya, pagi 2025 Januari tanggal gitu aja kali ya. Terus mungkin kita kasih lorem ipsum. Nah, buset banyak banget ya. Inilah lorem ipsum, kepanjangan cuman. Nah, ini kita kasih selamat. Nah, kita kopas dari sini lah. Terus enter, nice. Nah, nggak masalah kita. Nah, listnya kayak gini ya. Mungkin kita kasih 2 layar ya. Nah, tampil listnya kayak gini kurang lebih. Mungkin versi awal lah gitu dulu ya kali ya, karena kan kita vibe coding ini. Nah, jadi kita kebayang nih berantakan nggak salah. List pengeluaran berarti kan nanti kan ada banyak nih. Ini set. Nah, item pertama ya kan, ada yang kedua. Oh, nanti di sini ada kategorinya kali ya. Kategori permasukan, gue bring to front dulu. Misalkan ini ada label nih, pengeluaran. Ya kan? Permasukan ya kan? Permasukan. Ya kan? Gitu. Nah, di sini tadi kan kita bilang juga ada tombol tambah untuk redirect ke form ya kan. Nah, kita ngebayangin nih, kita harus belajar juga ngebayangin aplikasi kita nih. Jadi jangan langsung AI gitu. Jadi kita tahu nih flow-nya gitu loh. Ketika klik tambah ya kan, berarti kita buat lagi nih. Satu pack lagi gitu kan. Ini kita kasih nama home, kita kasih ganti home. Ini kita kasih apa namanya, form. Input pengeluaran atau permasukan gitulah ya. Nah, flow-nya kan sebenarnya gini kan. Set. Oh, nggak bisa tanda panah ya. Nggak apa gitu ya lah. Dari sini ke sini kan. Nggak bisa ya dari. Oh, ini arrow. Nah, bisa gak sih gini? Nah, sebenarnya kan gini kan. Karena gue nggak jago juga Figma, ya kan. Ketika klik tambah, ekspektasinya dia redirect sini. Nah, misalkan isi form di bawah ini dengan benar.
simple gitu aja bro ya. Nah kan inputannya apa itu, kita kan udah buat punya speknya tuh ya. Jadi ada satu layar nih, tambah satu layar, ada pilih expand to encode. Ini termasuk kita full Indonesia dulu aja ya, permasukan atau pengeluaran ya kan. Nanti berarti ada pilihan nih, select box ya kan, berupa select box. Oh select box gimana, nggak bisa ya. Udah kita buat klik lagi rectangle ya, rectangle aja, rectangle ya kan. Gini nih, kayak gini, berupa kayak gini. Please ya kan, pilih tipe form ya kan, kita kasih tahu tuh tipe form, permasukan atau pengeluaran ya kan. Klik kanan, kita taruh ke atas ya kan. Ini nanti opsinya ada dua nih, permasukan sama pengeluaran gitu kan. Tipenya ada dua ini. Terus setelah ini kita ada kategori nggak usah kan, itu kan udah, ini termasuk kategori ya. Kategori datanya permasukan atau pengeluaran ya kan. Input nominal ya, input nominal ini kategori kita skip ya, kategori kita skip aja, langsung nominal, langsung catatan gitu kan, isi nominal. So kita nggak usah di copy, berarti salah gua ya kan. Input nominal nggak usah kenapa kita nggak perlu bisa kasih tahu input nominal permasukan atau enggak, karena dari awal kita udah buat flagging. Ini datanya yang mau kita pilih apa nih, form yang di bawah ini masuk ke permasukan atau pengeluaran. Jadi kita nggak perlu buat lagi dua inputan ya kan. Kalau inputan jadi hanya inputan aja gitu, input nominal ya kan. Terus setelah itu bentar, input catatan ya kan, input catatan dalam kurung opsional, berarti nggak wajib diisi ya kan. Dia biasanya text area, teksnya besar sih kalau disebutannya text area. Nah terus di paling bawah kita kasih button apa namanya, simpan ya, simpan. Setelah simpan dia akan redirect lagi nih, kita copy lagi nih biar teman-teman belum. Nah targetnya sesimpel itu, balik lagi ke sini ya kan. Ekspektasinya ini akan update, dia akan nambah ke sini gitu, sesimpel itu. Berarti kan kita udah pertama udah nih down nih kan, down nih ya kan. Kalau kita dikasih kerjaan berarti down nih, membuat Figma gitu sesuai ide aplikasi ini gitu, atau project ini. Nanti teman-teman mungkin dapat project ini, terus kita buat struktur database ya kan. Kita udah ada permintaan ini, mungkin spek klien kita nih ya kan, atau mungkin spek ya, specific request klien ini 2M ya kan. 2M makasih mas gitu kan. Nah kita buat struktur database nya nih. Nah ini kita buat tab lagi ya, ini kita gabungin ke ini, kita kecilin, kita gabungin nih. Nggak bisa ya, kita fullin dulu ya. Gue mau kiri kanan nih, kiri kanan ChatGPT sama AI kita nih. Nah kita kan udah tahu nih ya kan, ini cara ngecilin ya, kecilin. Nah kita udah tahu nih ya kan, kita udah punya spek nih, tampilan seperti ini nih, tampilan pengeluaran hari ini, permasukan hari ini ya kan. Formnya juga udah jelas ya kan.
Nah, tinggal kita buat struktur database ya kan. Jadi kita kebayang ini tinggal suruh AI ya kan. Nah, kita database-nya database lokal gitu, database SQLite ya. Bro, kita nggak usah ngomongin SQLite dulu, nanti itu next ya. Kita langsung buat membantu tolong buatin table sesuai permintaan spek kita kan. Bro, gua ada aplikasi ya kan. Aplikasi namanya ya kan, ya pun kita dari AI juga ini kan Daily XP nih. Padahal sebelumnya baru gue nanya nih, aplikasi apa nih idenya nih buat web coding hari ini kan. Terus gue ada aplikasi Daily Expense 1 minute ya kan. Halaman pertama ya kan. Nah, gue udah bisa jelasin nih. Halaman pertama menampilkan pengeluaran hari ini, permasukan hari ini, dan di bawahnya ada list pengeluaran. Nah, terus kita lihat lagi halaman kedua ada form inputan data berupa pilihan ya kan, pilihan tipe form bernilai, ini kita tahu nih bernilai permasukan atau pengeluaran. Lalu ada juga inputan nominal. Terus ada inputan catatan. Ini nah, kita kasih tahu juga nih bahwa inputan nominal dan pemilihan tipe form itu wajib gitu. Karena nanti ada efeknya akan ke pengaturan table gitu. Kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Untuk input nominal dan pilih type itu wajib diisi. Tolong kasih referensi gitu, referensi dan penjelasan tabel dan database yang cocok dengan aplikasi SQLite. Saya nggak boleh ya SQLite karena kita nanti pakai SQLite. SQLite ini gini teman-teman, tuh SQLite itu buat supaya kita bisa nyimpen database di lokal sih gitu. Nah, kita ceritain nih, jadi jangan langsung tolong buatkan saya aplikasi gini. Jadi kita harus menceritakan kita mau buat aplikasi apa gitu. Terus kita juga harus menguasai gitu flow aplikasi yang kita mau buat gitu. Jangan membuat aplikasi yang kayak singkat-singkat. Kita jadi harus tahu detailnya gitu, detail dari awal sampai akhir gitu sih harapannya gue membuat konten ini. Siap bro, karena di app lu cuma butuh inputan aja. Tipe plus nominal plus catatan, optional skema paling aman dan simple, cukup tabel transaction ya kan. Di bawah ini gue kasih struktur tabel alasannya kenapa plus query-nya yang kepake ya kan. Nah ini nih skema yang cocok nih, berarti kita udah punya nih kan skema yang cocok untuk aplikasi kita nih. Catatan inflasi waktu biar konsisten sama ini nih ya kan. Oke, nanti dia ngasih saran juga tuh. Jadi kita skema tabelnya kayak gini nih. Berarti ini kita simpen di
Di sini kali ya, kita udah dapat nih apa nih, database da database.sql gitu bro. Nah tipenya apa nih, expand apa nih, oh dia ngasih saran tipe datanya integer, no cek tipe in 1 atau -1. Kalau -1 income, -1 expand, lebih gampang untuk sum. Simpan rupiah sebagai integer ya kan, yang nilainya integer nih, wajib integer, berarti nggak boleh 0. Lalu not ini apa nih, lokal date, ini tanggal lokal, grouping harian. Ini kayak nggak perlu ya, kita hanya perlu ini aja nih. Kadang-kadang AI juga kita kasih tahu juga nih, ini kayak nggak perlu juga. Pokoknya kita buat sesimpel-simpel mungkin. Dari hasil lu, karena ini gua lagi web coding, gua buat versi simple lu aja bro. Nah terus yang ini kita akan ID tipe amount not, kayak ini aja cukup sih. Setelah itu ini kan udah kita berarti udah buat nih database ya kan, kita buat database down nih, kita checklist tandain down. Nah kita create project Flutter, soalnya kita pakai ini membuat aplikasi mobilenya ya kan. Terus kita comment shift n, kita neo VS Code, terus kayak gini, run new project Flutter, kita taruh di, kita buat aplikasi lah ya. Kita kasih namanya di sini di YouTube, karena tempat gua naruh di sini video sekalian lah ya, sini lah karena video pertama juga. Namanya aplikasinya apa tadi ya, project 1 lah ya, project YT1 YT mobile 1 gitu ya. Nah teman-teman gak usah bingung, nanti gua ini gua cek ombak dulu ya, videonya gimana untuk ke depan. Nanti gua jelasin pelan-pelan sih Flutter, cara create project kayak gimana. Ini gara-gara video ketiga aja sih gue pengen cek ombak dulu aja. Oke, setelah itu launch emulator. Oh iya, emulator bisa gak ya? Kita pakai iOS sekarang kan, di Figma-nya kan. Kita apa namanya? Pakai iPhone kan. Nah, iPhone juga lebih enak nih. iPhone lebih enteng. Oh, cuman SQL-nya bermasalah gak ya? Oke. Soalnya gue kemarin nih gue buat sama gue pengen samain kayak project kantor gue aja guys. Big text. Kita matiin dulu. Kita matiin dulu. Pubs YAML. Gue pakai ini nih. Pakai SQL ini nih. Kita coba lagi ya. Maka itu banyak ngoprek SQL Flutter, SQL Flutter, parampam. Teman-teman gak usah bingung ya, nanti akan gue jelasin sih
detail-detailnya. Ini kita hanya tes ombak dulu. iOS bisa gak ya setting-settingan? Aku takutnya ribet kalau di iOS. Aman harusnya ya. Di iOS harusnya aman lah, semoga lah ya. Coba lah ya. Dia juga support iOS. Oke. Soalnya pertama kali gue install di iOS nih, kita close aja. Oke teman-teman, mantau dan ngeliatin gitu ya. Gas bro, scam simple lo itu udah oke banget untuk MVP ya kan. Buat sum dan filter oke. Oke. Ya kan, kita coba running dulu ya projectnya ya. Kita coba running project Flutter yang kita baru buat. Di mana lib main run. Pokoknya kita buat aplikasi sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Yang penting kita ngikutin flow target kita gitu dari awal sampai akhir gitu sih. Supaya teman-teman terbiasa sih. Jangan bener-bener serahkan full dari AI gitu. Jadi kita juga harus ada persiapannya gitu. Gambaran, terus UI-nya gimana, terus database gimana, terus kita validasi hasil dari AI, simple lah gitu. Oke, kita running. tes. Aku takutnya kerekam gak ini layar? Aku takutnya gak kerekam lagi ya. Apa ini gue taruh sebelah kanan aja? Kita allow. Nah, aku takutnya shortcode-nya gak kelihatan. Nah, ini berhasil ya. Nah, kita udah berhasil nih. Cakep kan? Kita kembali lagi ke catatan kita nih. Project down nih. Down. Ya kan? Terus, nah kita bener-bener buat ini project sesimpel mungkin. Ini karena kan project video ketiga gue kan. Nanti kita akan dari video ini nanti kita akan next level ke project yang level industri. Itu sih katanya sih, siap sih paling industri ya kan. Santai. Kita bener-bener bego lah, kita buat aplikasi bego lah ya kan. Nah, kita bro, gua udah install project Flutter. Gua pakai emulator iOS. Jelasin tuh secara detail. Tolong buatkan step by step. Step by step apa ya? Step by step. Sampai target aplikasi gua bentuk. Dari UI dulu aja. Halaman home berisi pengeluaran dan nah kalau kita screenshot aja nih bro, gue udah. Nah, oh iya, nah gue juga saran nih, ini gue langsung dari sekarang aja lah ya. Untuk Claude untuk UI saran gue teman-teman pakai Claude. Bentar, gue buka Claude dulu ya. Nah, itu. Nah, teman-teman pakai Claude aja. Jadi kita pakai Claude. Nah, tadi kan udah gue screenshot ya.
ada gaya desktop screenshot. Nah komen ya, kita kasih nih, bro gue udah install Project Flutter, gue pakai emulator iOS, tolong buatkan step by step. Nah jangan gini, terlalu kocak ini guys. Tolong buatkan dua packs ini. Gua mau buat aplikasi, kita kasih daily expand. Ini jamnya nggak perlu ya? Oh boleh. Tolong buatkan UI-nya saja ya bro, lalu beserta navigation. Buat yang lain gitu ya, ini gue suruh gitu. Pokoknya sekarang kita buat yang bodoh-bodohan aja lah. Gitu ya guys ya, kita ngoding bodoh-bodohan, bener-bener pemula banget. Jadi supaya orang yang ngikutin video ini bener-bener ya gitu, bener-bener kosong banget kita. Kalau kita ngomong cara pemakaian versi profesional susah kan. Nah, kita tunggu nih. Oke. Buset langsung ini. Home page, home dengan total pengeluaran termasuk hari ini, list transaksi. Kita tunggu aja bro. Setelah ini kita beres seperti ya, setelah itu kita coba buat database, sudah beres, berhasil satu aplikasi kan. Aplikasi sederhana pakai AI, plus kita juga kontrol penuh gitu, kita tahu rencana awalnya sampai akhir. New page, home page, dart, jebret. Aku tak. Nah kita tambahin ads. Tapi tenang aja teman-teman, nanti makanya pentingnya basic sih. Basic juga sebenarnya penting sih, biar teman-teman tahu sih. Cuman kita gara-gara nih video ketiga gua dan video part pertama vibe coding gua, kita cek ombak dulu. Kalau oke, nanti kita akan lanjut video berikutnya ya guys ya. Model transaction neofile jebret. Oke. Bejir ya ini ya, apa namanya, dia langsung buat foldernya, kocak. Aduh, bisa gak ini? Bisa ya? Oh bisa nih, kita copy aja nih, dia generate main, kita copy mainnya, kita replace aja nih. Nah gak usah panik kalau error, enjoy aja. Terus kita transaksi modelnya, kita copy, catatan tipe ID, transaksi tipe, copy models. Oke, kita copy aja. Terus ini homepage nya kita copy aja, kalau error santai aja. Terus ada add to transaksi, kita copy, kita paste gitu. Kita belajar copy paste. Terus pub YAML. Nah ini kita bukan ya, pubs paspec YAML, Rina
pub add, kita tambahin ini. Sebenarnya bisa kita kopas sih, kita kopas lah ya, kita kopas dependensi, taruh di Cupertino icon. Dia ada tambahan plugin nih. Nah, plugin itu apa? Nah, teman-teman santai aja, nggak usah bingung. Nah, terus ada error nih, error apa nih? Nah, ini error karena nggak kepanggil, karena kita nggak ada folder pages. Kita langsung giniin aja nih, jebret. Oh, nggak bisa ya, home, jebret. Nah, kita coba running, apa hasilnya bro? Wih, ya kan, cakep kan? Pengeluaran, permasukan. Terus kita tambah permasukan, pengeluaran. Nah, kita maksimalin pakai Cloud aja ya. Ya kan? Nah, kita kasih poin yang tadi itu, kita pakai SQLite ini nih. Bro, gua mau lu sekalian aja deh bantu buatkan fungsionalitas dari aplikasi gua. Cuman gua maunya SQL menggunakan database lokal. Bantu bimbing gua step by stepnya, gitu aja bro. Dia nyariin pakai ini ya, SQLite ya, nggak apa, kita pakai yang SQLite lah. Ini beda dari project kantor gua, nggak apa jadi apa. Ini juga harus pas nih. Kita cobain, terus dia nyariin pakai pet ya. Nah, temen-temen juga tahu juga nih, makanya itu pep coding nih. Terus Flutter pubget, ya kan, nice, berhasil. Nah, oke, gas bro. Database helper ya kan, kita buat database helper, kita taruh aja karena kita bener-bener bocah kosongan. Kita bocah kosongan, kita ngikutin aja apa yang disuruh AI. Sebenarnya itu nggak bagus, maka itu karena ini video pertama gue pep coding, kita ikutin aja lah ya, kita bodoh-bodohan aja lah. Ini nextnya kita akan mungkin kayak harus nggak bisa kayak gini ya langsung, mungkin kasih basicnya dulu. No. Tunggu aja bro, hitungin lumayan lama, kita tungguin aja. Jadi dia menyarankan malah pakai SQLite ini ya, sebentar, salah, pakai SQLite jebret ini ya. Dia support Android iOS kan, yang penting support transaksi basis ya kan, support iOS, Android, dan macOS. Oke sih ya, jebret value sample. Cuman dari hasil tadi udah cakep ya, pengeluaran, permasukan ya kan, transaksi ini tambah pengeluaran, permasukan, nilai nominal, simpan, keren nih.
Oh, dia malah nge-zip di zip ya. Jadi kita nggak tahu cok apa detailnya ya. Hmm, kita download bro. Generate saja filenya satu-satu, jangan di zip. Tipe juga ya kan, kita tinggal transaksi model ya kan. Nah, kita kopas-kopasin aja nih, kita bodoh-bodohan aja. Transaksi model jebret. Siapa nih? Dia ada ngasih helper apa ini helper ya kan? Teman-teman pasti bingung. Helper, database helper. Kok nggak berubah ya? Oh, ini berubah. Nice. Setelah itu homepage kita langsung replace aja. Terus ini kita add transaksi pack, langsung kita replace. Setelah itu main copy, kita silang replace. Error kan, jangan panik, santai aja bro. Makanya teman-teman harus tahu basic ya, cuman nanti saya buatin basic ya, karena ini saya akan hanya sekedar tes pertama kali ya. Udah jadi nih, kita refresh tuh error, kita klik tuh debug, harusnya ada debug. Kok nggak ada debug ya? Kita screenshot aja errornya nih, kita paste aja lagi langsung ke AI ya kan bro. Ada error ini. Oke. Oh, ada penambahan nih ya kan, penambahan ini. Kita copy aja nih, kita copy pubs YAML. Oke, terus apa lagi tuh? 1 2 3 4 ya kan. 1 2 3 4 NTL ya. Oke deh ya. Oh, pet anak pet udah. Coba apakah masih bermasalah, kita refresh. Apa nih, Flutter Puppet, refresh. Database bentar, kenapa nih gak ada merah? Oh, ini nih database helper mana cok, salah nih. Wait error cok, error apa nih? Kita langsung tempel aja karena kita bego banget nih guys, langsung tempel aja karena kita web coding bro. Tolong solve isu ini. Oh, disuruh pub clean ini, coba kita jebret. Masih du pakai pod provider.
Oh kata error tuh ya kan, waduh. Makanya tuh tadi gue mikir iOS kan, iOS bisa kan ya, soalnya gue pakai biasanya pakai Android. Update di main. Oke, main kita update ya kan, kita refresh masih masalah sih udah. Terus database helper ya, ini helper, database helper, kita refresh, masih error. Oh disuruh upload lagi, oke kita ikutin nih. Soalnya gue baru running sih. Bisa gue pakai Android sih ini gara-gara rekaman web coding. Kita pakai emulator iOS untuk SQLite. Gue belum pernah nyoba sih. Coba ya, apakah berhasil? Nah, udah. Lama banget ya. Escort builds, oke. Bisa Cok. Bisa ya. Coba tambah pengeluaran 50.000. Nasi padang plus es teh manis simpan. Transaksi berhasil disimpan. Kita tambah ya untuk pemasukan. Kita klik pemasukan. Pemasukannya 20 juta dari kripto boy. McLaren warna apa gitu. 20 juta. Investasi Timothy Ronald. Ada ini kan. Simpan. Ini ada tooltip juga, transaksi bisa disimpan. Oke. Sekian web coding kita berarti sudah, misal kita review lagi ya. Kita udah buat VUI, kita buat struktur database sesuai spek klien ya kan, perintah klien tuh. Terus kita udah berhasil create project. Terus kita udah berhasil buat UI dan tabel migration kita menggunakan SQLite. Dan berarti 3 poin ini terpenuhi. Oke, sekian. Kita akan lanjut ke web coding berikutnya mungkin. Gua web coding berikutnya lebih prepare untuk menjelaskan persiapannya dulu ya, supaya teman-teman takutnya ngeblank sih, gitu sih. Oke, ditunggu saja.